Jadi sebenarnya almarhum ini pas bila Pak Sobri ini almarhum berposisi sebagai wali kota. Nah, Habib taruh mana? Habib ini sebenarnya wakil. Tinggi sekali. Kalau Pak Mul gimana Pak Mul? Itu terlalu berlebihan lah. Kalau sampai 70 sampai 95 itu penilaian itu didasari oleh apa? Ya toh. Tapi kalau saya tidak menilai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Agus Salim di acara Modal Madul. Nah, tema hari ini adalah kemarin saya mendapat bocoran bagus ya soal RSUD Diyar Saleh, yang mana BPJS kelas 3 bisa operasi tingkat berat ya, kayak operasi batu ginjal itu 0% tanpa biaya apapun. Bahkan ada perkembangan lain bahwa RSUD Muhammad Saleh itu tidak lama lagi akan bisa menangani pemasangan ring jantung. Itu kabar yang menarik. Kembali lagi soal refleksi kepemimpinan Habib Hadi Zainal Abidin dalam memimpin Kota Probolinggo 2 tahun ini. Saya sekarang berhadapan dengan, saya bilang mas pengacara ya, Mas Mulyono. Kenapa bilang mas? Karena memang saya sudah lama kenal dekat dengan beliau. Kalau panggil bapak rasanya canggung lah. Nah, Mas Mulyono seorang pengacara yang profesional di bidangnya. Akan saya tanyakan mengenai refleksi kepemimpinan Habib Hadi Zainal Abidin. Monggo Pak Mul diperkenalkan dan dijawab pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat bertemu kembali di Modal Madul TV kita. Saya tergelitik nih. Kenalkan, nama saya Mulyono, profesi saya advokat. Dulu saya satu profesi dengan beliau, sama-sama jadi wartawan. Dalam perkembangan kita menekuni profesi yang berbeda. Namun tetap praktisi, yang mana tidak lepas daripada, bukan kita mengkritisi, tidak. Tapi karena wajib dong kita sebagai warga negara Indonesia yang kebetulan berdomisili di Kota Probolinggo, manakala terjadi ketimpangan-ketimpangan di mana situ, kita tidak bisa diem. Suruh diam tidak bisa kita. Jangan diam lah gitu. Jangan diam, dosa. Lebih baik kita takut kepada Allah, dan bukan lebih baik, dan harus dan wajib kita takut kepada Allah daripada sesama manusia. Nah, kembali terkait dengan refleksi 2 tahun kepemimpinan Saudara Hadi Zainal Abidin sebagai Wali Kota Probolinggo, dan saya ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un atas berpulangnya Wakil Wali Kota Probolinggo, yang mana sebenarnya beliau yang jadi wali kotanya itu pas itu, yang jadi wali kota. Jadi sebenarnya almarhum ini pas bila Pak Sobri ini almarhum berposisi sebagai wali kota. Nah, Habib taruh mana? Habib ini sebenarnya wakil. Itu menurut sampean ya? Menurut saya. Tidak pantas. Ini menurut saya. Sekali lagi, tolong jangan disalahkan saya. Ya toh? Karena apa? Terbukti. Terbukti saat ini saya kok diwawancarai sama saudara saya, Saudara Agus ini, terkait dengan refleksi. Pada refleksi yang pertama kemarin itu mengatakan di bulan Januari ya, Januari 2020, direfleksi 1 tahun, dia mengatakan kembali lagi, dia mengatakan 1 tahun berhasil 100%. Nah, 1 tahun saja tidak berhasil 100%. Apalagi di 2 tahun. Terbukti apa? Terbukti di 1 tahun itu dia PDAM begitu langsung sampai mati semua. Oh, PDAM yang rusak itu ya? PDAM rusak. Sempat kita gugat secara class action. Saya mewakili kelompok, dianggapnya oleh majelis tidak mewakili kelompok. Rencana akan saya gugat secara pribadi, namun sampai sekarang masih belum karena saya kesibukan saya. Katanya dibantu. Tolong tanya di Kanigaran. Di Kelurahan Kanigaran. Wahai para yang menjabat di PDAM. Dikasih enggak? Apa Pak?
dia kan didistribusikan nih, ya toh, di tangki-tangki. Saya melihat saya. Tetapi di daerah kami tidak satu pun. Kasih air itu ya. Ya, sebenarnya di situ kalau bisa ditarik, di situ kerusakan itu karena apa? Nah, pada waktu itu rusak berarti bagaimana perawatannya? Ya toh? Itu di 2001 saja. Kalau saya boleh mengatakan itu merupakan kebohongan publik. Pada waktu itu juga saya katakan bahwa dia telah melakukan kebohongan publik. Sekarang di 2 tahun kepemimpinan beliau tetap lagi mengatakan 100%. 100% yang mana? Karena apa? Beliau sendiri saat pertama kali menjabat sebagai wali kota, beliau tidak mau dikatakan nanti 100 hari pertama. Tidak mau. Dia mengatakan 99 hari. Yang satu kemana? 4 mata. Maksudnya? Saya tidak tahu. Cuman beliau mengatakan seperti itu diwawancarai oleh teman-teman. Sekarang saya balik nih. Kok sekarang berani beliau mengatakan 100%? Loh, kemana satunya? Ya toh? Nah, ini bukti dia telah melakukan kebohongan publik yang kedua kali. Karena apa? Bukti bahwa beliau telah berhasil melakukan refleksi 100 hari itu mana? Kalau boleh saya ungkap ya toh, tadi saya jelaskan di PDAM. Gitu. Yang kedua, beliau tidak menyelesaikan pekerjaan daripada wali kota sebelumnya, yaitu Ibu Rukmini. Apa proyeknya? Di antaranya adalah salah satunya adalah pembangunan pasar. Pasar baru, pasar niaga ya? Pasar niaga. Pasar niaga. Yang sampai detik ini mangkrak. Coba, itu 100% enggak? Ya toh, mangkrak. Belum lagi beliau, oke lah kalau berdasarkan putusan pengadilan terkait dengan pembangunan alun-alun, ya toh, dia seperti itu. Tetapi anggaran di mana itu perlu kita pelajari juga. Terus yang keempat adalah apa? RSUD. Pembangunan RSUD baru. Yang baru. Katanya pengembangan. Itu kan hanya bahasa saja itu. Yang kelima, banyak. Ya, saya tidak mengatakan seperti apakah dia telah melakukan perbuatan melawan hukum, namun diduga dia telah melakukan perbuatan melawan hukum terkait dengan apa? Pemberian sejumlah komputer atau laptop, gitu, atau perangkat lunak. Pengadaan. Ini beliau berbuat adil enggak? Kalau memang katanya dihentikan berdasarkan rekomendasi dari BPK, yaitu kita lihat apakah sudah dilaksanakan atau tidak. Nah, kita fokus dulu kepada yang paling parah lah. Paling parah. Kami sebagai masyarakat Kota Probolinggo, kami ini perlu hidup. Apalagi kondisi pandemi seperti sekarang ini. Ya toh? Apa? Itu ekonomi. Putaran uang sana. Perputaran uang. Pembangunan proyek pasar niaga itu di tahun 2019 katanya sih ya sudah mencapai 50%. Lantaran itu ada kecelakaan yang menyebabkan meninggalnya pekerja, 2 orang pekerja. Semenjak itu dihentikan. Nah, kalau dihentikan itu mesti ada batas waktu. Batas waktu. Karena apa? Ini perputaran ekonomi di situ. Betul. Terus kalau pasarnya hingga detik ini tidak memenuhi syarat, terus kemana mereka-mereka yang dulu berada di situ, jualan di situ? Sekarang bagaimana? Kedua, kondisi yang pasar darurat itu sudah tidak memenuhi syarat itu. Kotor ya. Apalagi kondisi pandemi seperti ini. Harus diperhatikan dong. Nah, ini juga sebenarnya seperti dinas kesehatan atau dinas terkait dengan itu harus juga diperhatikan. Jangan lantas kerumunan massa akibat prokes, ditindaklanjuti. Tetapi kondisi tempat
perputaran ekonomi yang tidak memenuhi tidak ditindaklanjuti. Ini juga harus kena prokes juga dong. Jangan hanya kerumunan saja yang diduga menyebabkan munculnya COVID di situ. COVID itu banyak loh penyebabnya, apalagi temuan-temuan sekarang banyak penyebabnya. Jadi oleh karena itu saya berharap lah pemerintah Kota Probolinggo yang mana sekarang dipimpin oleh saudara saya Hadi Zainal Abidin. Kok saudara sama ya, Pak Bun? Ya kita kan sesama Muslim. Oh iya, Muslim gitu. Bersaudara. Muslim bersaudara. Jadi saya katakan karena beliau ini pemimpin, pemilik masyarakat, saya katakan saudara saya Hadi Zainal Abidin, ya toh, yang mana dulu sempat pada penilaian yang katanya berhasil, ternyata itu keberhasilan daripada pemimpin yang sebelumnya, yang sempat saya tantang untuk adu debat. Oh ya, dulu sampean itu ya? Iya, debat publik ayo. Sekarang saya tantang lagi nih, ronde kedua. Ya toh? Ayo kita ronde kedua. Wahai pemimpinku, saudara Hadi Zainal Abidin, saya tantang Anda yang kedua kalinya. Tantang tinju. Ya, mari kita debat. Yang kedua, tunjukkan keberhasilan Anda mana. Allah membayar cash pernyataan 100%. Yang katanya jenengan 100% itu satunya 4 mata. Oleh Allah dijawab. Apa jawabannya? Sederhana, saudara saya. Apa? Bencana yang itu terjadi dari atas, ya toh, melewati depannya RS yang baru. Oh, apa itu? Kareng ya? Kareng. Ya toh, ternyata Sungai Legundi, Pak Mulu. Betul. Akibat daripada itu menyebabkan diduga penyebab banjir itu. Oh iya ya. Ya toh? Iya. Nah, setelah dilihat cempolong-cempolong itu 3 ternyata. Tampolong. Nah, tampolong itu tidak memenuhi syarat itu. Kalau memang mengatakan memenuhi syarat, ayo kita kaji. Debat sama saya. Debat. Saya tantang yang kedua kali. Nah, diduga itu penyebabnya. Kalau memang diduga itu yang menyebabkan diantaranya adalah 1000 hewan ternak. 1000 ekor. Ayam ya toh, peternak ayam, terus ada di situ peternak bebek potong yang jumlahnya 1000 tinggal 100. Ya toh? Oh, enggak nih, kasihan lagi. Terus di situ ada yayasan yatim ya. Yayasan yatim piatu di situ. Yang harus kita santuni. Dijawab oleh Allah 1%. Ya toh, tidak perlu 99%, 1% aja. Apa yang kamu lakukan? 1%. Iya. Ini kedua kalinya kamu melakukan kebohongan publik. Kalau memang kamu mengatakan berhasil di dua tahun kepemimpinannya, pasar berhasil enggak? Kamu cari alibi. Kamu cari alibi kenapa pasar itu tidak segera ditindaklanjuti. Tetapi alibi itu insya Allah mudah-mudahan saya salah, saudara saya. Mudah-mudahan saya salah. Itu akan diseriusi oleh pemerintah sekarang pembangunannya. Fokus ya. Fokus pembangunannya itu di akhir masa periode pertama. Kenapa, Pak? Diduga juga. Nah, saya kalau tidak menggunakan bahasa diduga nanti dijustifikasi ini ya. Gitu. Diduga untuk perolehan atau mencari dukungan politik ya berarti ya. Politik, gitu loh. Kalau saya membahasakan politik dulu kan tidak enak karena saudara saya membahasakan politik. Politik. Ini harus kita kaji ini. Ayo kita debat. Tunjukkan kepada saya 2 tahun Anda berhasil. Dan lagi saya ada sebenarnya, tapi enggak. Harus saya jawab, tapi sekilas saja nggak apa-apa. Kepemimpinan atau sebagai direktur di RSUD itu, ya toh, saya ingin tanya nih, bahan saudara saya Hadi Zainal Abidin, kalau kita debat nanti. Karena apa? Ini akan saya tanyakan. Aturannya PLT itu berapa lama? PLT direktur. PLT direktur RSUD. Apakah boleh mengambil suatu kebijakan sebagai PLT itu yang mana
kebijakan-kebijakan itu sudah diambil dan berjalan. Ya. Jadi ini harus disikapi. Jadi ada beberapa itu, apakah itu yang dinyatakan 2 tahun Anda berhasil selama memimpin Kota Probolinggo? Ya, Pak Mul, terkait dengan apa yang dilontarkan oleh Pak Mulyono tadi, saya sedikit tertarik tentang korban banjir di Karengnor. Siap. Di depan rumah sakit itu. Ya. Itu kan kalau sepintas lalu kan ada 3 tampolong Ya. itu yang Menyebabkan, diduga penyebab banjir. Banjir Ya, itu. betulan ya. Kan tampolong terus ada sampah buntu kan akhirnya Ya. air meluap dan lari ke utara. Ya. Nah, itu menurut jenengan yang praktisi hukum, kira-kira peternak itu boleh enggak menuntut apa namanya? Haknya Menuntut sebagai korban. Iya, itu maksud saya. Menurut hukum boleh. Boleh. Boleh ya. Dan ingat loh ya, ini kadang yang salah kaprah saudara saya. Apa? Pemerintah membantu. Ya toh? Keliru. Coba pelajari Undang-Undang Dasar 1945. Baik yang di amandemen maupun yang tidak di amandemen. Bahwa pemerintah itu wajib memberikan, melayani kepada masyarakat. Bukan membantu. Anda tuh bukan membantu. Anggaran itu yang ada, yang jenengan pegang, itu untuk rakyat. Betul. Sehingga, karena ini, saudara saya ini bertanya, terdampak. Ya toh? Wajib hukumnya pemerintah menyantuni, memberikan ganti rugi ya. terhadap para korban yang terdampak, yang diduga terdampak banjir itu, yang diduga disebabkan oleh adanya Tampolong itu ya. 3 tampolong itu yang ketika banjir datang tersumbat dan menyebabkan air Meluap ya. Nah, ini diakui atau tidak, fakta berbicara seperti itu. Andai kata tidak tampolong ini, nah, siapa yang bertanggung jawab di situ? Ya, tentunya pemerintah Kota Probolinggo. Kedua adalah rekanan kontraktor yang bertanggung jawab terhadap pembangunan itu. Nah, ya, yang mengganti peternak itu siapa, Pak Mul? Yang membangun Kontraktor itu? kontraktornya. Oh. Karena dia itu memasang, sebagai kontraktor itu kan sebenarnya sudah paham gitu. Oh, ini kalau ada begini bagaimana? Ini kan harus diketahui. Sebenarnya tanpa tempolong itu bisa kok. Apa? Pakai besi lah misalkan itu. Besi untuk kalau memang itu untuk kendaraan masuk. Atau untuk apa ya toh? Betul. Tidak harus yang volumenya kecil gitu loh. Karena kita ketahui bersama saudara saya bahwa kalau musim hujan seperti ini, di situ tuh tempat. Kenapa di situ kemudian ada di sebelahnya pinggir jalan itu ada pembangunan tembok. Pagar kecil, tembok kecil lah. Iya, karena apa? Itu untuk menghalau. Andai kata ada hujan, luapan air tidak meluap kepada sisi yang sebelahnya. Sisi jalan ya? Sisi jalan. Oh, iya. Itu harusnya dipikirkan. Iya. Yaitu karena pada pembangunannya ini dalam musim-musim hujan. Kalau itu tidak dipikirkan, Anda harus menyantuni. Oke lah, misalkan Anda mengenyampingkan terdampak itu diantaranya yang pemilik daripada 1000 ekor ayam, yaitu 900 ekor bebek, terus masyarakat yang terdampak yang menyebabkan kerusakan yang lainnya. Ya, betul. Tidak jenengan santuni tidak masalah. Tetapi yang wajib jenengan santuni di situ ada anak yatim piatu. Ada yayasan, Alumah enggak salah. Ya, yayasan yang menaungi yatim piatu. Kalau Anda tidak menyantuni satu ini saja, nah kembali nggak usah banyak-banyak, satu saja akan Anda terima akibatnya. Iya Pak Mul. Permisi, orang-orang yang terdampak ini kan Pak Mul, apa itu? Ya mungkin tidak sampai ke sana Pak Mul berpikirnya. Nggak, kira-kira menurut jenengan itu apa yang dilakukan oleh warga itu Pak Mul? Warga kalau bisa kami menyarankan, tapi janganlah nanti kalau saya dikira provokator itu. Karena buruk mini itu kalau ketemu saya
Oh, Mulyono provokator, begitu. Saya mendapat gelar baru lagi. Begitu. Ya, wajar lah. Atau kalau tidak, datangi tempat saya atau telepon di 081 330 443 448 atau koordinasi dengan saudara saya di NTV kita itu di Jalan Soekarno-Hatta. Apa? Minta haknya kepada kontraktor atau kepada wali kota. Karena apa? Wali kota nanti yang akan memfasilitasi kepada kontraktor tersebut. Wajib. Karena apa? Di situ yang tadinya mendapat penghasilan, yang bekerja menjadi tidak bekerja. Yang tadinya jualan di daerah situ, akhirnya dampaknya lagi apa parahnya? Perekonomian lagi. Ya. Nah, itu kan kalau statement dari pejabat itu kan banjir kiriman, Pak Mul, dari lereng Bromo. Itu menurut jenengan gimana, Pak? Lu memang kan sudah saya jelaskan tadi. Kita tahu bersama bahwa di situ itu sebagai aliran kiriman dari atas. Nah, kalau memang sudah tahu aliran kiriman dari atas, seharusnya kalau memang itu sebagai jembatan darurat, itu kita perhitungkan. Itu kalau ada banjir atau ada luapan air, kira-kira berdampak enggak? Iya. Karena apa? Kita ketahui, saudara saya, bahwa di jalan, sepanjang jalan di situ ada pembangunan seperti saya bahas tadi kan, tembok besar. Iya, tembok kira-kira 60 cm. 60 cm, anggap 1 meter lah. Nggak sampai 60 cm. Loh, itu dibangun untuk menghalau. Menghambat meluapnya air ya? Menghalau agar bila terjadi banjir air kiriman, tidak meluap kepada sebelahnya. Sebelah utara, jalan sisi utaranya. Nah, itu yang harus dipikir. Itu kunci itu. Kalau kontraktornya jeli, mesti ini dipikirkan. Nah, apapun dampaknya, kita kalau beralibi dampak, sekarang saya tanya nih, bahwa banjir itu kiriman dari mana? Dari atas. Sekarang saya tanya nih, banjir yang menyebabkan kematiannya 1000 ekor ayam disebabkan oleh apa? Tempolong. Yang mana? Diduga terbuntu. Nah, kalau terdampak, kan sama-sama dampak nih. Banjir itu disebabkan oleh air kiriman. Nah, banjir yang menyebabkan matinya ini diakibatkan oleh terbuntunya tempolong itu. Diduga tempolong itu ya? Apakah kita minta tanggung jawab kepada yang air di atas? Oh iya. Kalau air di atas kan memang geografis kota Probolinggo kan di bawah. Di bawah. Air pasti dari atas. Dari atas. Dari lereng Bromo itu pasti. Itu zaman Mojopahit sudah begitu, Pak. Sudah begitu kan, betul, Pak Mul ya? Betul. Jadi makanya kita saudara kita kan kita tahu nih, begitu banjir dulu mesti kita ke sana. Iya toh? Nah, hal-hal yang seperti itu ya harus kita pikirkan dong. Gitu loh, jangan diabaikan lah. Nah, kalau sudah seperti itu, kontraktor atau pembangunan apapun itu kan menyesuaikan geografis tempat. Tidak asal. Tidak asal ya. Baru sadar bahwa kalau seumpama itu ada 1000 ekor ayam, Mbak Mul, dikalikan 20.000 lah, satu ekor kali 20.000 kali 100 20.000 kali 1000 ayam. Itu kan sekitar 200 jutaan, Mbak. 200 jutaan. Itu ayamnya. Belum tempatnya. Belum kandangnya ya. Nah, ini serius, Pak Mul. Ini bisa, Pak Mul? Boleh. Boleh ya. Diatur dalam undang-undang. Jangan mentang-mentang akibat daripada ini tidak bertanggung jawab. Alam, Pak Mul. Iya. Tidak begitu ya? Tidak begitu. Terus bencana alam seperti yang saya katakan tadi. Wah, saya tidak bisa disalahkan karena air itu kiriman dari atas. Nah, sebaliknya, wah, ini banjir akibat daripada tertutupnya
saluran air itu. Ya. Nah, terus kita minta tanggung jawab kepada siapa? Yang menutup jalan itu, yang memasang tambolong itu. Siapa yang memasang? Nggak mungkin dong pemerintah kota. Iya, tidak mungkin lah. Nggak mungkin. Nggak mungkin saya dan sampean lah. Nggak mungkin lah. Siapa? Ya kontraktor itu. Iya kan? Karena apa? Kontraktor itu mau membangun di tempat itu karena nggak ada jalan, bangunlah dia sementara waktu. Oke lah sementara waktu, tetapi ingat jangka panjangnya. Gitu. Iya ya. Ya, dipikir juga satu ekor ayam harganya 20.000 kali 1.000. Iya 200 jutaan lah mungkin seperti itu. Nah, itu uang tidak sedikit dan tidak banyak lah dibandingkan dengan nilai Nilai proyeknya. Pembangunan proyeknya itu kan 200 M, Pak Mul. 200 M. Iya. Nah, ini Ya. saudara saya, kita kembali lagi ya. Ini ada keanehan nih. Itu di 200 M. Gitu. Masa 200 M membangun pasar? Pasar niaga. Membangun rumah sakit nilainya 200 M mampu. Masa pasar niaga yang di situ pusat perekonomian, pusat perputaran keuangan, Pusat perut sana, Pak Mul. pusat kehidupan, pusat perut. Ya toh? Masyarakat Kota Probolinggo yang awalnya nilainya dari 50 M menjadi 19 M, menjadi 9 M, menjadi 4 M. Masa enggak mampu sih? Sisihkanlah. Jadi skala prioritas. Wahai para pejabat yang di lingkungan pemerintah Kota Probolinggo, bangunlah Kota Probolinggo ini skala prioritas. Kota Probolinggo tidak emergensi untuk rumah sakit. Tidak emergensi karena rumah sakit yang ada, insya Allah kalau untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Probolinggo masih memenuhi, masih mampu. Walaupun nanti bila KLB kejadian luar biasa, di situ ada yang harus dibenahi. Saya tanya nih kepada pejabat terkait, terutama kepada Wali Kota Probolinggo, Saudara Hadi Zainal Abidin, se-emergensi mana saudara memaksakan atau tidak oke lah kalau saya bahasa memaksakan terlalu keras lah ya, mendahulukan proyek rumah sakit dengan pasar. Se-emergensi mana? Anda membangun rumah sakit dengan kapasitas seperti itu, tujuannya untuk apa? Melayani masyarakat Kota Probolinggo atau melayani masyarakat sekitar Probolinggo? Anda utamakan yang mana? Dibandingkan dengan perut. Apa perut pasar? Betul. Nah, itu cukup sekali. Tidak untuk yang kedua kali. Maksudnya apa, Pak Mul? Cukup memimpin satu kali lah. Oh gitu ya. Ya. Itulah Pak Mul, orangnya kritis, ceplas-ceplos tapi berisi. Nah, kembali lagi saya bertanya, kemarin itu Pak Mul, saya datangi kantor Nasdem Pak Mul, wawancara dengan Mas Iwan, Ketua Nasdem, dan Mas Iwan memberi nilai 70 Pak Mul untuk kepemimpinan Wali Kota Habib Hadi Zainal Abidin. Itu versi Ketua Partai Nasdem Pak Mul. Dan untuk versi kesehatan dari Dr. Abrol Pak Mul, kepemimpinan Bapak Hadi Zainal Abidin ini adalah mendapatkan nilai 9,5. Itu tinggi Pak Mul. Tinggi sekali. Kalau Pak Mul gimana Pak Mul? Itu terlalu berlebihan lah. Kalau sampai 70 sampai 95 itu penilaian itu didasari oleh apa? Ya toh. Tapi kalau saya tidak menilai, kasihanlah. Ya setidak-tidaknya beliau nilai Pak Mul. Ya, saya pasang 25%. 25. Nilainya 25 itu sangat-sangat bagus loh. 25 itu kan oleh skemi Pak Mul. Iya. Iya. Bahasa Maduranya skeme. Skeme. Karena apa? Ini saya masih belum berbicara yang lain-lain. Pada saatnya saya akan berbicara kepada yang lain-lain. Jangan dulu, biar untuk saya nanti.
Iya. Jadi Pak Mul ini memberi nilai angka 2,5 Pak Mul ya. 25. Iya 2,5 kan. 2,5. Seperempat Pak Mul. Iya, iya. 2,5 untuk kepemimpinan Wali Kota Habib Hadi Zainal Abidin. Nah, Hadi Zainal Abidin. iya. Bukan Habib Hadi Zainal Abidin. Iya. Hadi Zainal Abidin. Iya. Karena saya baca di apa namanya ijazahnya Hadi Zainal Abidin. Tidak ada Habib. Tidak ada. Habib kan sebutan julukan Pak Mul. Karena ini pejabat, Bapak tetap ya. tetap Bapak. Bapak Hadi Zainal Abidin. Kenapa tadi saya sebutkan saudara? Saudara Hadi Zainal Abidin. Sesuai dengan nama yang tertera di ijazah beliau. Kalau saya sebut Pak D kan enggak apa-apa, Pak? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa. Iya. Lain-lain Pak Mul, monggo ditambahi Pak Mul. Selain pasar tadi, Ya. pasar dan rumah sakit. Ya. Ya. Ya, lain-lain ini perlu dikaji ulang juga untuk khususnya alun-alun ya. Yang Alun mana kota ya. di situ ikon. Oke. Di situ ikon mana alun-alunnya Kota Probolinggo seperti itu. Yang mana proyek itu sempat terhenti sampai ada gugatan hukum dan sampai ada apa namanya perbaikan lagi atau apa finishing atau apa bahasanya Ya. yang nilai proyeknya cukup fantastis mendekati 1 M. Jadi kadang-kala masyarakat yang di sekitar situ boleh saudara-saudara yang melihat tayangan ini tanyakan kepada mereka pantas enggak 1 M untuk apa namanya finishing yang mana hingga detik ini masih belum finishing. Oke. Gitu. Ya. Ini kan mumpung ada Pak Mulyono, mumpung ada yang lihat bagi terdampak banjir di Karenglor atau depan rumah sakit itu Pak Mul, Ya. boleh datang ke rumah Pak Mulyono Silakan. untuk konsultasi hukum Pak Mul, ya, betul ya? Siap. Ya, di Serang 1, Serang 1. di Bundaran itu ke barat dikit ada gang masuk sana, tanya Pak Mul sudah tahu semua. Nah, kebetulan agak dekat dengan rumah saya Pak Mul. Ya. Nah, di sana ada peternak ayam, peternak potong bebek, banyak terdampak-dampak lainnya Pak Mul. Dan kalau memang ingin konsultasi bagaimana caranya, segera ke Pak Mul atau ke saya, boleh nanti saya antar ke rumah Pak Mul. Ini kan harus didampingi oleh orang ahli hukum Pak Mul. Ya. Ya. Jadi perlu kita ketahui, saya tunggu kedatangan saudara-saudara saya terdampak banjir pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021. Saya tunggu kedatangannya dan Anda tidak perlu memikirkan berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk saya. Gratis. Nah, nanti sampai ini kemana Pak Mul? Enggak, saya ingin tahu ini bukan apa ini. Ya setidak-tidaknya saya akan memfasilitasinya, saya akan menanyakannya kepada pemerintah Kota Probolinggo dan akan mempertanyakannya kepada kontraktor yang membangun itu, bagaimana ini. Bila surat kami itu tidak, nanti saya akan bersurat secara resmi akan saya surati. Saya surati, bila tidak ada tanggapan, tidak menutup kemungkinan akan kita layangkan gugatan. Nah, itu bisa Pak Mul ya? Bisa. Bisa ya? Bisa. Ya. Apakah ini dianggap perbuatan melawan hukum? Dianggap. Dianggap perbuatan melawan hukum. Di mananya Pak Mul? Nah, seperti yang saya jelaskan tadi. Apa? Bahwa di situ tuh pembangunannya itu sesuai nggak dengan kondisi alam setempat. Yang berdampak terhadap banjir. Yang berdampak terhadap matinya sejumlah hewan ternak ya. Hewan ternak, tanaman, ya toh. Iya. Belum kerugian-kerugian hilangnya benda-benda milik masyarakat. Begitu. Belum lagi hilangnya pekerjaan mereka. Belum lagi dia membutuhkan makan. Ya. Oh, bisa ini. Enggak Pak Mul, kalau banjir kan di mana-mana Pak Mul. Ya. Jakarta kita tahu semua di medsos Ya. kan rame. Ya. Terus di sini juga bukan kebetulan ya. Beberapa tahun ke belakang baru ini yang terakhir Pak Mul. Ya. Dulu pernah ada di sekitar Pakestaji itu ada. Nah, bahasa di masyarakat kan
Celocen kan datang dari pangeran Pak Mul. Kan begitu Pak Iya, Mul. iya, Nah, betul. kok bisa minta ganti ke orang gitu Pak Mul, ke Ya. pemborong itu Pak Mul. Ya, ya seperti yang saya jelaskan tadi bahwa banjir itu adalah kiriman, gitu. Kiriman dari mana? Dari atas. Dan itu merupakan jalan air dan kita ketahui di situ. Sehingga pemerintah juga membangun tanggul. Ya, membangun tanggul, Dam. tanggul. Ya, Tanggul. tanggul tembok itu kan namanya tanggul. Oh, tanggul ya. Kalau Oh iya, dam, yang di dam itu pinggir jalan Pak Mul penampungan. Ya, yang tingginya sekian nggak salah. ya, ya. Itu tanggul itu tujuannya untuk menahan luapan air. Nah, sebagai kontraktor di situ kan juga ada analisa kontraktornya, juga ada konsultannya. Jadi konsultannya itu kan seharusnya sudah memikirkan hal itu. Memikirkan banjir maksudnya ya. Ya, Oh. bahwa di situ itu merupakan struktur tanahnya begini, terus kejadiannya atau apa yang akan Dampak dilalui, lingkungan, dampak lingkungannya apa. Di situ kan mesti ada amdalnya. Ya betul. Gitu. Betul. Oleh karena itu salah nggak nanti bila pejabat terkait aparat penegak hukum menindaklanjuti ada amdalnya atau tidak? Wah, bisa kok bisa. Menutup kemungkinan nggak? Menutup kemungkinan. Ya, jadi ini membuka wawasan baru untuk kita bahwa korban banjir ya, korban banjir yang di depan rumah sakit baru itu harus bisa minta ganti rugi Pak Mul ya? Ya. Minta ganti rugi. Kalau masih pusing bagaimana caranya, datangi rumah Pak Mul, atau tadi yang disebut nomornya ditelepon aja Pak Mul, enggak apa-apa, orangnya enak. Terus yang terakhir Pak Mul, karena memang Siap. sudah waktunya, ada enggak sisi baik dari refleksi Habib Hadi Zainal Abidin Pak Mul? Kan tidak mungkin jelek semua Pak Mul, Ya. tidak mungkin baik semua lah. Ya. begitu. Hingga detik ini saya masih belum menemukan kebijakan-kebijakan keberpihakannya untuk masyarakat. Belum ada. Belum dengar atau gimana Pak? Belum dapat. Tetapi lebih banyak kepada kekecewaan-kekecewaan kebijakan-kebijakan yang diambilnya. Oke. Baik itu di kalangan birokrasi, kalangan masyarakat tertentu. Mungkin satu kelompok masyarakat saja yang menilainya bagus. Tetapi di kacamata saya sebagai praktisi, saya hanya netral-netral saja. Saya tidak punya kepentingan di balik ini semua. Tidak mungkin nyalon sama ya? Tidak mungkin. Iya. Tapi saya tantang yang kedua kali untuk debat. Bakalan Pak Mul, bakalan. Iya. Dalam arti Bangalan itu apa ya? Ya wali kota lah, wali kota ditantang sama Pak Mul kan. Menurut saya orang yang hebat ya, hebat dalam arti kok berani ya menantang wali kota begitu. Nah, yang kita saluti kemarin berita rumah sakit Pak Mul. Siap. Jadi kelas 3 bisa gratis operasi batu ginjal. Batu ginjal. Jadi bisa dilaser di rumah sakit umum tanpa biaya apapun untuk kelas 3 BPJS ya begitu. Tapi untuk kelas 1 ada bayar sedikit lah begitu. Tapi ini suatu kemajuan yang luar biasa menurut saya, versi saya Pak Mul. Kan enggak apa-apa Pak Mul. Enggak apa-apa. Ya. Nggak Saya coba sampean semapan saya Pak Mul. Gitu. Nah, saya tutup, saya iri ngobrol saya dengan Pak Mul ini mengenai refleksi kepemimpinan Wali Kota Hadi Zainal Abidin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo ditutup Pak Mul. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NTV